Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatan Syahali dengan NPM 21032011041 dari kelompok 85 Petikan Laboratorium Optimasi. Sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Program Dinamik dalam menentukan jalur perjalanan optimum dengan prosedur backward recursive equation. Nah, untuk abstraknya yaitu pada umumnya di kota-kota besar terdapat banyak jalur dan persimpangan dan hal tersebut tentunya membuat seseorang mengalami kesulitan dalam menentukan rute yang optimum. Permasalahan antara waktu tempuh dan jarak dari lokasi asal menuju ke lokasi tujuan juga dapat mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan penelitian terapan menggunakan metode program dinamik dengan tujuan untuk menentukan rute dengan jarak terpendek yang dapat dilalui bus kampus dari Universitas Katolik Santo Thomas menuju Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Program dinamik merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Dalam hal ini, pengambilan data semua rute menggunakan Google Maps yang kemudian dipresentasikan ke dalam diagram jaringan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang kemudian diselesaikan dengan prosedur backward recursive equation dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari lokasi tujuan menuju lokasi asal. Dengan prosedur tersebut, disimpulkan bahwa rute terpendek yang ditempuh dari Universitas Katolik Santo Thomas menuju Rahmat Gallery and Wildlife Museum Medan adalah Rahmat International Wildlife Museum and Gallery, kemudian ke CNK Barbershop, lalu ke Hotel Grandika, kemudian ke Simpang Road, Ring Road, kemudian ke Universitas Katolik Santo Thomas dengan jarak tempuh 10,66 km. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu pada umumnya, di kota-kota besar terdapat banyak jalur dan persimpangan, dan hal tersebut tentunya membuat seseorang mengalami kesulitan dalam menentukan rute yang optimum. Permasalahan antara waktu tempuh dan jarak dari lokasi asal menuju ke lokasi tujuan juga dapat mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan penelitian terhadap terapan menggunakan metode program dinamik dengan tujuan untuk menentukan rute dengan jarak terpendek yang dapat dilalui bus kampus dari Universitas Katolik Santo Thomas menuju Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Program dinamik merupakan suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Dalam hal ini, pengambilan data semua rute menggunakan Google Maps yang kemudian dipresentasikan ke dalam diagram jaringan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang kemudian diselesaikan dengan prosedur backward recursive equation dalam beberapa tahap, yaitu yang dimulai dari lokasi tujuan menuju ke lokasi asal dengan jarak tempuh 10,66 km. Nah, untuk jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Penerapan Sistem Antrean untuk Menentukan Jumlah Jalur Optimal pada Stasiun Bahan Bakar Umum berdasarkan biaya operasional layanan dan biaya tumbuh customer. Untuk abstraknya, jumlah sepeda motor yang terdapat di Indonesia pada tahun 2020 yaitu mencapai 112 miliar 112.771.136 unit pengguna sepeda motor di Indonesia, bahkan mencapai 81,78% dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya. Jumlah pengguna sepeda motor juga bisa dilihat dari banyaknya moda transportasi motor, terutama ojek berbasis aplikasi atau ojek online. Banyaknya pengguna sepeda motor dan meningkatnya popularitas ojek online ini juga mengakibatkan peningkatan dari penggunaan bahan bakar minyak BBM. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pelayanan yang baik pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk melayani peningkatan pembelian bahan bakar sehingga tidak menjadi antrean yang panjang. Menggunakan model antrean atau queuing system untuk mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan pada sistem tersebut, di mana pada kasus ini dicari jalur fasilitas optimal untuk menghindari penumpukan customer. Metode analisis dengan menggunakan analisis teori antrean yang sesuai dengan model antrian yang diterapkan pada SPBU, yakni model antrian jalur berganda yang artinya terdapat lebih dari satu jalur pelayanan dan hanya terdapat satu tahapan pelayanan yang harus dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan pelayanan.
Kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Hasil dari penelitian diperoleh dua jalur optimal berdasarkan hasil perhitungan biaya per fasilitas pelayanan dan lama waktu menunggu customer yang datang ke SPBU. Penambahan jalur tidak diperlukan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan hasil perhitungan data pada pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa kedatangan kendaraan yang datang ke SPBU berdistribusi pasien dengan arrival rate 0,3222 kendaraan per menit. Waktu pelayanan kendaraan berdistribusi eksponensial dengan service rate 0,5384 menit per kendaraan. Jumlah jalur yang sudah tersedia, yaitu sebanyak 2 jalur, sudah optimal. Banyaknya kendaraan yang sedang menunggu dalam sistem adalah sebanyak 0,05886 kendaraan per menit. Lama kendaraan menunggu dalam sistem juga yang sedang memperoleh pelayanan adalah 0,65735 kendaraan per menit. Waktu rata-rata mengantri kendaraan adalah selama 0,18268 menit per kendaraan. Waktu rata-rata menunggu dalam sistem kendaraan adalah selama 2,04004 menit per kendaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari review jurnal pada praktikum laboratorium optimasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.